Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa berikan sinyal kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN tahun 2026. Melalui mekanisme tertentu dengan bank sentral kita, saya langsung terima rupiah. Jadi ketergantungan kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah. Tapi esensinya lebih besar daripada itu. Kalau LCT betul-betul jalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita dengan perjanjian dengan bank sentral kita kan sekitar 50 miliar dolar. Kalau itu bisa dipakai dengan betul dan cepat, sehingga seolah-olah cadangan kita naik 50 miliar dolar, walaupun secara de jure-nya nggak tercatat, tapi saya bisa bilang cadangan devisa kita naik seperti itu. Karena kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya ketergantungan kita terhadap dolar akan lebih bisa ditekan. Rupiah akan lebih stabil. Itu yang dari Cina apalagi? Mau tanya apa? Cina dulu. Ya, AIB itu kan ngasih 17 miliar dolar, bukan ngutang, itu project financing sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ini seperti orang investasi ke sini, kita ngurang investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available, bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada, ya udah langsung cairkan. Dan AIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya hitung-hitungan, kalau dikasih pinjam 17 miliar dolar, bolehlah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediain tanah dan bangunan untuk mereka pakai. Kan saya juga punya aset-aset yang nggak kepakai. Nggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini. Sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu. Akan kita sedang kita cari mana yang cocok. Kita lihat aset kita yang mana yang pas, yang cukup representatif bisa dipakai kantor cabang AIB. Juni udah beroperasi tahun depan. Dan proyek-proyek lain yang menguntungkan, yang mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang kita. Enggak semuanya, belum semuanya. Tadi beberapa yang sudah. Tapi mereka mau kasih 17 miliar dolar. Itu lebih bagus. Nanti kalau misalnya Dantara nggak punya uang juga bisa lewat saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk juga kan mereka pinjam uang sana kan, dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung bukan rugi, catat untung. Apa lagi? Oh, boleh. Yang Cina dulu ya, Cina dulu nanti kita masuk. Cina apa? Tanya apa lagi? Ada. Lu mau nanya apa? Udah nggak nanya lagi. Juga pembiayaannya juga masuk ke sektor pertahanan nggak sih Pak? Karena tidak. Ini hanya yang Cina untuk produktif project aja. Bisa infrastruktur, bisa yang lain yang menguntungkan. Oke. Yang satu lagi Pak? Oh, gimana dengan bank sentral dengan Kementerian Keuangan gimana? Mereka amat support ke kita. Bahkan ketika saya ketemu bank sentralnya, saya tanya, bisa dipercepat nggak izinnya? Dia nanya balik, udah masukin belum izinnya? Ternyata belum masuk. Dari leading underwriter kita ya. Dia bilang gini, begitu masuk saya proses hari ini juga. Jadi mereka amat supportive ke kita. Apalagi ini kan secara nggak langsung juga membantu internalisasi dari yuan mereka. Oke. Oh, kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan.
Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan PGN sudah semakin baik. Kalau dulu kan saya masuk pada ribut tuh. Sekarang kan enggak. Jadi saya harapkan akan semakin bagus ke depan. SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, Departemen Keuangan akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus. Terus yang masalah Himbara. Ada yang ribut kemana, siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tuh. Itu kan di sana udah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya 200 tambah saya tambah 100. Nanti ada yang 100 sampai 75 sampai 100 lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi. Coba lagi. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kamu dari mana sih? Warta Ekonomi. Oh. Si. Dibalikin ditambah. Atas permintaan beberapa pihak suruh tarik, saya tarik. Rupanya jadi kering dan nggak ada sumber uang lagi. Jadi saya balikin lagi. Kemarin udah diambil 100 triliun kalau nggak salah. Dia tinggal 175 jenisnya. 170 di sana. Saya balikin lagi. Jadi 200 yang jangka panjang. Tambah 100 lagi mungkin yang jangka 3 bulan, 4 bulan ya. Terus tambah lagi yang fleksibel 100 lagi. Jadi 400 loh. 200 tambah 100, 400. Tapi kemarin tuh Direktur BSN bilang bulan ini udah mulai ditarik 18 triliun. Kan kemarin baru meeting tadi pagi. Oh, jadi baru ditambah lagi tadi pagi. Baru dibilang akan ditambah. Berapa? Ya tadi 100 tambah 100 tambah 30 kan berarti 170 dibalikan lagi ke 200 tambah 100 lagi. Itu yang sampai akhir tahun fix. Kemudian yang fleksibel yang bisa kita keluar masuk tambah 70 sampai 100 triliun lagi. 590 sekarang. Ya. Enggak, total 400 sekian, kita punya 590 cash kebanyakan. Pak, jadi timeline-nya gimana sih Pak dari awal ditarik kembali sama pemerintah tuh kapan, terus dibalikinnya kapan itu kan kita Kan 2 minggu yang lalu saya dapat instruksi. 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu udah mulai sedikit-sedikit lah. Saya minta, saya ambil tapi diisi, rupanya nggak bisa ngisi. Ya udah panik, baru balik lagi ke saya. Jadi kan yang bilang langkah saya salah kan. Ternyata itulah satu-satunya engine untuk pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Jadi kita balikan lagi. Mungkin mereka waktu itu nggak ngerti, ya udah. Sekarang udah mengerti, saya masukin lagi. Jangan terlalu gamblang lagi. Tuh, lihatin tuh. Ya, 400. Itu sama yang akan Bapak tempatkan. Iya, 400 jadinya. Total. Sekarang tinggal 170, tambah 3, dibalikin ke 200, tambah 100, tambah 100. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan, nah? Karena kemarin katanya ada pertimbangan untuk mengurangi beredar uang ini supaya rupiah ini bisa terbantu. Kalau sekarang dibalikan lagi itu apa Pak kemarin arahannya dari Pak Presiden? Jadi begini, Pak
Presiden ingin ekonominya kan tetap jalan, semua gangguan dihilangkan, gitu ya. Ya kita suruh mikir kan, kita mikir dikit-dikit lah. Dikasih petunjuk kita pikir dikit-dikit. Tujuannya begini. Anda perhatikan kan kemarin melemahnya rupiah seiring dengan mengeringnya likuiditas. Itu pasti beredar di perbankan, di pelaku usaha. Artinya ekonomi akan melambat. Oleh karena melambat, orang takut investor keluar kira-kira gitu. Kalau kita balikkan prospek ekonomi balik lagi kan akan lari lagi. Ya orang cenderung invest di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Itu teorinya. Kita udah dalam 2 minggu itu menguji beberapa teori. Saya sih percaya teori saya betul, tapi karena ada yang ragu saya ikutin. Ketika hasil ini kita balikin ke teori yang betul, kira-kira gitu. Kepala, Pak saya Dias dari CNN Indonesia, Pak mau nanya. Kepala Dari CNN Indonesia, Pak. Mau nanya, kemarin kan Bapak ketemu sama Kepala BGN, tadi Bapak juga udah sempat nyinggung kalau beberapa poin pertemuannya itu soal anggaran. Nah, dan Bapak bilang kalau misalnya nanti biar BGN yang ngasih tahu detail anggarannya sekarang berapa. Nah, mungkin tapi dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak kisaran angka hasil efisiensi terbaru dari MBG itu berapa? Terima kasih Pak. Wah, maksa lo udah bilang kepala BGN yang ini. Kalau saya maunya 0, tapi nggak. Dan kalau berhenti juga nggak benar. Kenapa programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Ya? Nggak ada, itu yang lebih ngerti Kepala BGN. Ada penghematan sekitar 40 triliun kalau nggak salah Pak. Itu angkanya segitu nggak Pak yang dipaparkan kemarin? Mungkin. Ya, ini beli tanya dia, udah itu tanya dia aja, dia lebih ngerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan ya. Enggak, artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi, tapi nanti akan signifikan lah ini ya pemotongannya. Tapi bukan saya yang ngusul ya, Kepala BGN-nya sendiri. Oh mungkin. Kepala BGN katanya akan lapor ke Pak Prabowo. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi Anda lihat kan, gini, Mas, fakta bahwa kepala yang sebelumnya masuk, itu kan artinya Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola dan efisiensi MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi nggak main-main itu. Jadi Bapak Presiden nggak main-main. Anda tebak dari 30 jadi berapa? Dari 30 menurut Anda jadi berapa? Nanti akan dibawa itu, tapi untuk detail nanti biar Kepala BGN yang melaporkan. Bakal dibawa itu. Makan-makan kita. Dia bilang pakai baju merah. Pak, itu efisiensinya akan mengurangi anggaran per porsi yang diberikan ke penerima? Tidak. Jadi tetap, Pak? Tidak, tetap. Jadi justru dipastikan makanannya itu tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi dan ini. Yang jelas SDM-nya diperbaikin, kalau nggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ. Oke. Ini nih, Pak. Udah 3 kali lo. Wah, borongan lo. Jadi BGN tetap melakukan efisiensi, tapi di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota, dari perbendaharaan dan dari yang lain-lain, dari pemerintahan ya, tempat lo ya. Di JKN juga banyak, nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa. Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek, nanti Kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup.
Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan kan yang ngawasin bukan bagian sendiri, jadi tempat saya kita nggak akan kong kali kong. Kalau yang ngawasin bagian sendiri kan ada vested interest. Ada. Oh, ini kan tiap hari, pasti akan mulai jalan kan, mulai minggu depan udah jalan. Saya pikir 2 bulan sekali kita akan evaluasi. Di tempat kita ngasih masukan ke kepala bagian. Ini permintaan kepala bagian juga, jadi bukan saya mau ikut campur. Pak, terkait pertemuan dengan Bambang Himbara tadi pagi, itu bagaimana respon dari Bambang Himbara, Pak? Bakal ditambah, itu kan maksudnya angkanya lebih besar dari yang sebelumnya. Dia nari-nari. Kayak gitu. Dia mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, udah mau marah segala macam. Begitu saya kasih gitu ya mereka happy, kepalanya jadi nggak berasap katanya. Jadi kepalanya nggak berasap. Rupanya mereka setiap hari sudah monitor kondisi likuiditas bank dalam 2 minggu terakhir. Jadi hampir nggak istirahat tuh, termasuk Sabtu Minggu. Jadi begitu dikasih lagi gitu ya udah saya bilang kamu besok libur aja semua. Sabtu bisa libur, Minggu. Artinya kondisi adalah lebih bagus daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Anda kenapa nggak pernah nanya Bang Himbara sebelumnya? Ditanya. Saya seringnya ketemu Bapak. Pak, mau tanya, Bang Himbaranya apa aja, Pak? Yang 4, semua Mandiri, BNI, BTN, BSI, apa lagi ya? BRI, 5. Oke. Ada lagi? Enggak, untuk sama seperti itu, karena kalau mereka cukup, otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan, artinya ke bank-bank yang lain melalui pasar interbank, maupun kalau orang yang pinjam ke situ kan naruhnya nggak di bank situ kan, nggak selalu di bank itu lagi, pindah ke bank lain. Itu yang namanya proses penciptaan uang, Mas. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan. Fun. Kalau Anda ngerti ekonomi itu fun. Ada invisible hand kita hidupin supaya jalan sehingga sistemnya berjalan. Sekarang. Itu nanti strategi kepala BGN. Itu terserah mereka, saya nggak ikut campur. Ada. Harusnya kalau nggak ada pengalihan pembiayaan ya turun defisitnya. Cuma kan bisa aja ada penaikan pembiayaan di tempat yang lain, kita belum lihat. Tapi yang jelas kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti. Kita bisa kendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar, termasuk harga minyak dunia yang turun berapa sekarang? Mendekati $70. 73. Saya pikir akan turun terus. Jadi aman, kita ada selamat. Itu bukan saya kan, Anda tanya ke Bank Sentral lah. Oh, maksud lo apa? Silakan. Kan waktu itu udah kita hitung dengan dolar yang bukan 16.500. Jadi masih aman. Pak, nanti kalau saya sebutin angkanya, Anda akan bilang, oh pemerintah menentukan rupiah sekian. Tapi enggak, kita udah hitung dengan hati-hati. Pak, tadi ketemu dengan izin Pak Ajo, Pak. Pak, tadi ketemu. Kamu Ajo, mana aja loh. Pak, izin dengan ketemu tadi dengan Bang Himbara, ada janji nggak dari mereka pertumbuhan kredit bisa berapa? Kan terakhir masih 10 sekian gitu ya. Setelah Bapak tambah terus lagi itu. Ada janji nggak? Bukan gitu, janji mereka malah bukan janji. Katanya dia bilang kalau nggak dibantu kredit akan turun pertumbuhannya ke 8, 7, 6 itu ke bawah. Jadi ancaman pelambatan ekonomi amat real. Ketika kita balikin lagi ya udah, dia bilang ya udah kalau gitu rencana kredit yang mereka selama ini mereka tahan gara-gara antisipasi kurangnya likuiditas, mereka akan jalankan lagi. Pasti kreditnya tumbuh double digit. Mungkin 13-14% ceteris paribus bisa dalam keadaan sekarang. Audit restitusi yang di BPKP itu sudah selesai.
Jadi itu sebetulnya nggak betul, karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak. Cuman mungkin ada sebagian yang main dengan pejabat pajak mengeributkan ini supaya restitusinya cepat, supaya orang pajak dapat lagi. Kira-kira itu. Ada orang pajak yang terus ke saya bilang restitusi itu baik, gini, karena dengan begini maka macet katanya. Bulan yang sama tahun lalu, sekarang aja waktu itu 5 bulan ya, 4 bulan pertama, waktu 4 bulan itu waktu dia saya 4 bulan itu sudah keluar 160 triliun. Tahun lalu tuh 9 bulan 160 triliun. Kalau dikalikan sama 4 bulan kali 3 atau 500 triliun kira-kira. Tahun lalu full year 360 triliun. Dengan angka itu nggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri yang main. Oke. Pak Purbain mau tanya soal yang Jadi takut-takutin tuh, oh karena lu protes-protes gitu kira-kira. Karena dari angka lebih tinggi, tingginya lebih besar lagi significantly. Juni belum dapat angkanya. Sekarang bulan apa? Ya belum lah, kalau gitu akhir bulan lah lo tanya. Iyalah, kalau enggak saya bilang bulan Juni pertengahan atau geser. Kan kadang-kadang fluktuatif hari ke hari, paling fair atau nilainya pada akhir bulan. Ya, apa lagi? Kamu dapat restitusi. Ya, banyak yang gitu. Restitusi banyak loh. Kagak tapi tahu-tahu bisa dapat restitusi. Saya juga heran. Ada yang bilang ada sebagian nggak bayar pajak PPN-nya, tapi bisa dapat restitusi duluan. Itu namanya restitusi dipercepat. Itu karena kong kali kong. Bukan. Ya, tapi kan kalau belum diekspor gimana bisa dapat restitusi? Dia belum nyetor, saya bayar, saya rugi loh, saya subsidi dia. Ada yang seperti itu. Jadi orang-orang pajak juga jangan main-main, jangan bikin ribut di luar. Ada orang pajak sini? Siapa orang pajak? Enggak di sini? Ibu, kasih tahu orang pajak ya Bu ya, jangan bikin ribut di luar lagi. Ya Bu ya, buat gitu ya. Orang kalau lebih sedikit ribut di luar, saya wajar, saya ngerti. Ini lebih banyak, kok ribut? Berarti teman-teman Anda yang ributin di luar. Kalau ada ribut-ribut lagi, saya periksa betulan. Wah, yang lain. Udah berapa kali nanya lo? Yang lain ibu. Tapi masa mau lo terus? Tulisan Bu. Enggak, invisible ini dalam ini invisible hand di musuh ya. Harusnya kan perbankan otomatis menjalankan kewajiban dia kan, menyalurkan uang ke sistem perekonomian, ngasih kredit untuk dapat yang besar. Tapi karena kondisi tertentu termasuk likuiditas yang kurang tadi, mereka jadi berhenti. Jadi fungsi intermediasi juga terganggu atau bahkan cenderung bisa berhenti kalau nggak diperbaikin. Dengan cara kita tadi, terpaksa mereka berjalan, menjalankan prinsip market. Itu yang disebut invisible hand. Saya nggak gebuk-gebuk misalnya tuh, kasih duit, atau mereka mikir sendiri. Jadi dia berpikir untuk kepentingan sendiri, tapi efeknya memperbaiki ekonomi. Itu yang saya sebut invisible hand. Saya memaksa market mechanism berjalan. Kalau kata mereka, katanya gara-gara pemerintah narik. Kan sebelumnya pemerintah injek, tarik lagi harusnya nggak apa-apa. Tapi bukan trigger causality-nya bisa bolak-balik. Dalam hal ini causality-nya dari uang. Ketika uang kering, perekonomian nggak jalan karena kreditnya nggak tumbuh. Orang pernah komplain membantah pernyataan saya bahwa uang itu bisa berguna. Mereka bilang nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nggak ada demand katanya. Kan pernah gitu kan? Percuma. Kredit apa namanya? Undisbursed loan tinggi, nggak ada gunanya dikasih duit. Anda lihat 2 triwulan terakhir,
ketika saya kasih uang di bulan September, triwulan keempat tumbuh 5,39% ekonominya. Triwulan pertama tahunnya tumbuh 5,6. Jadi uang itu 5,61. 5,61. Jadi jelas sekali dalam hal ini kausalitinya dari uang ke sana. Jadi yang bilang bahwa nggak ada gunanya nambah sesuatu ke ekonomi, tidak ada gunanya men-trigger ekonomi karena ekonomi yang nggak jalan, kebalik. Kalau gitu mah saya sebagai regulator tidur aja. Biar aja ekonomi nggak jalan, kalau nggak jalan kita salahin ekonomi yang nggak ada demand gitu. Tapi kan kita mesti bertindak. Salah satu intervensi seperti itu. Kita pastikan likuiditas cukup sehingga mereka kerja, sehingga ekonomi berjalan. Dan sudah teruji itu dalam 2 triwulan terakhir. Kalau mau lihat ke belakang lebih jelas lagi, tapi kan orang bilang itu mah zaman dulu kan gitu. Anda lihat triwulan keempat tahun lalu, triwulan pertama tahun ini. Dan sekarang ketika mau ditarik, berhenti semua. Jadi teori yang kita tetapkan, teori moneter yang kita tetapkan, teori fiskal yang kita terapkan, betul-betul berdampak ke perekonomian. Jadi kita ciptakan demand dari situ. Pokoknya kalau nggak ada yang nanya, diemin aja. Ya, belakang. Maulana, Pak, investor trust 400 triliun itu porsi banknya sama semua atau ada perbedaan, Pak? Kalau Saya serahkan nanti kepada Pak Prima bagian pembagi gitu. Bisa sama, bisa enggak. Kayaknya 3 bank besar sama, yang satu lebih kecil, dua lebih kecil sedikit. Tapi biar dia nanti. berapa Pak itu, Pak, kalau boleh tahu? Mungkin Pak Prima bisa bantu. Dulu Pak. kan berapa? Nanti aja. Pak, sama satu lagi Pak, soal tadi disebut soal indikator likuiditas itu kan kering. Sebenarnya kalau Kemenkyu itu pakai indikator likuiditas kering itu apa sih Pak? Karena DPK-nya setahu saya tumbuh, terus undisbursementnya juga masih tinggi. Kalau Anda lihat indikator punya LPS, keuangan, BI, OJK yang standar, apa? Loan to deposit ratio, apalagi LNCD itu sebenarnya. Itu cenderung tidak memberikan informasi apa-apa. Selama saya di KSSK juga berapa 5 tahun terakhir tambah sekarang, selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi itu ilusif, artinya menjemunyikan keadaan. Gampangnya kita balik ke teori yang gampang di moneter itu, kita lihat base money seperti apa. Itu utama yang saya lihat, yang betul-betul melihat kebijakan bank sentral di perekonomian seperti apa. Habis itu yang kedua ya, ini kan saya dengerin banknya ribut apa enggak. Kalau banknya ribut, ya udah. Tapi kalau banknya nggak ribut berarti bagus. Apa nih? Sekarang, tapi itu yang kemarin tuh, katanya sebelumnya krisis bank tumbuh 11,5%, tapi tadi para pimpinan bank bilang bisa turun signifikan sekali kalau nggak diperbaiki kondisi likuiditasnya. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan saya berpengaruh ke perekonomian dan perbankan. Selama ini itu yang